Cerkutai kembali ke Oba atas perintah Orhan untuk mengabarkan berita baik kepada Osman yang saat itu tengah jatuh sakit, bahwasanya perang besar yang mereka jalani melawan Hektor mendapat kemenangan. Peristiwa detailnya kemudian ditampilkan dalam sebuah kilas balik, di mana Orhan berhadapan langsung dengan Hektor. Dalam perang besar itu juga diwarnai adu strategi, di mana keduanya menyiapkan masing-masing perangkap melalui bukit di samping kanan dan kiri. Tapi kita tahu sebelumnya pihak Orhan menyiapkan hal ini lebih matang, sehingga mereka bisa mengatasinya dengan mudah. Boran dari sebelah kiri menyiapkan bebatuan untuk meruntuhkan pasukan yang dipimpin Flavius. Namun hal yang kita tidak perlu heran bahwasanya Flavius diam-diam memihak Orhan sehingga membantu membantai para prajurit kuil suci. Sedangkan di sisi kanan kita menyaksikan Cerkutai begitu gagah berani menghancurkan musuh. Dan cerita itulah yang kemudian diceritakan Cerkutai secara dramatis kepada Osman untuk menghiburnya. Dengan endingnya Hektor kabur terbirit-birit menghadapi Orhan. Namun seakan tidak mau berhenti menceritakan hal ini, Cerkutai menambahkan bahwasanya Orhan tidak mau kehilangan Hektor sehingga mengejarnya. Hanya sayangnya Hektor diselamatkan pasukan Bizantium dan belakangan kita ketahui aktornya adalah Saros. Meskipun demikian, Orhan menangkap Armageddon yang kemudian menginterogasinya. Kesetiaan para prajurit kuil suci tidak bisa diragukan lagi, membuat Orhan semakin marah dan memenggal kepalanya. Cerita kemenangan ini membuat Osman sedikit lega, namun tujuan utamanya belum ia dapatkan, yaitu mendapatkan bursa. Di tenda penjara, Asporza diam-diam membuat senjata rahasia untuk membunuh Nilufer ketika dikunjungi. Putri itu memiliki rencana kabur dan menemui Temurtas sebagai pendukungnya. Rasa sakit hatinya terhadap Orhan dan keluarganya tidak bisa dibayangkan lagi. Sang putri merasa dipermalukan, tidak seperti di Konstantinopel. Tiba-tiba Nilufer datang membawa kabar bahwa dia dibebaskan karena Hektor telah dikalahkan. Seketika itu niat buruk untuk membunuh Nilufer pupus sudah, senjata pun ia simpan lagi. Fatma dan Flavius bertemu di tempat yang telah mereka tentukan untuk mengutarakan perasaan masing-masing. Meskipun demikian, mereka berdua sadar bahwa kisah cinta mereka belum tentu direstui. Hanya saja, keduanya telah berjanji akan memperjuangkan cinta ini sampai keduanya bersatu. Bahkan Fatma berani menjanjikan akan berani melawan keluarga. Namun untuk saat ini Fatma mengaku belum bisa karena ia mendapatkan tugas rahasia dari sang kakak sebagai komandan Bajilar. Sebagai Akcora, tentu dia tidak diberitahu karena tidak ada hubungannya dengan tugas ini. Kalahnya pasukan Hektor membuat prajurit Bizantium ingin membersihkan prajurit kuil suci dari Iznik. Ternyata hal itu atas perintah Imperator sendiri yang membuat Saros sangat bingung. Ditambah lagi diam-diam Imperator ingin bertemu dengan Orhan untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu Orhan langsung tancap gas tanpa perlu beristirahat demi mewujudkan mimpi sang ayah. Sebagai langkah perdana, kepala-kepala yang berhasil dipenggal akan dilemparkan ke bursa untuk memberikan efek ketakutan. Fatma dan Halime ternyata ditugaskan untuk membantu membuka jalur terowongan. Namun disitulah kemudian muncul Dursun. Ternyata dia tidak diasingkan. Orhan menugaskannya untuk membuka terowongan masuk bursa. Tentu Halime sangat bahagia dengan situasi ini, namun dia menyembunyikannya dengan rasa marah namun sayang. Boran dan Cerkutai mulai melemparkan kepala-kepala yang mereka penggal masuk ke dalam bursa. Salah satu prajurit kuil suci mengenali bahwa kepala itu adalah kepala Armageddon. Tentu mereka langsung gemetar sambil mempertanyakan nasib Hektor. Boran dan Cerkutai menyuruh mereka untuk bersabar karena sebentar lagi kepala mereka yang akan lepas dari badan. Sikap Asporza tiba-tiba melunak di hadapan Nilufer setelah keberhasilan Orhan menghabisi para kuil suci yang menggerogoti kerajaannya. Daphne bosan dengan situasi ini yang membuatnya lepas dari keduanya.
Tiba-tiba dia mendengar percakapan antara Manhun Hatun dengan Hidar Hatun bahwasanya Fatma ditugaskan untuk membuka terowongan masuk bursa. Hektor meminta perlindungan kepada Ter Mumtaz. Dia menjanjikan akan membagi wilayah jika nanti mereka menang melawan Orhan. Sayangnya saat ini mereka buta, tidak mengetahui informasi apapun mengenai rencana putra Osman tersebut. Sementara itu, Daphne menemui manusia mungil Lazanus untuk menginformasikan bahwasanya terowongan bursa akan dibuka lagi. Orhan dan pasukannya kembali ke Oba dengan membawa kemenangan, disambut hangat oleh rakyatnya. Seketika itu, pandangan Putri Asporca terhadap Orhan berubah drastis. Dari yang tadinya benci berubah menjadi kagum, namun Daphne memperingatkannya bahwa mereka adalah musuh. Putri Asporca lantas beralasan bahwa dengan begini mereka bisa mengenali musuh lebih dekat. Orhan menemui ayahnya yang tengah terbaring dan belum sadar. Dia berharap ayahnya bisa bertahan sebelum ia mewujudkan impiannya. Sementara itu Aladdin mengunjungi terowongan dan kaget mendapati Dursun berada di sana. Setelah dijelaskan, Aladdin baru mengerti. Ia sekaligus mengumumkan bahwa mereka akan masuk bursa nanti malam. Di Oba, suasana meja makan berubah semenjak Osman sakit. Ketika berharap keajaiban, berita itu muncul ketika Osman bisa sadar, namun ia hanya ingin bertemu dengan Orhan. Di sisi lain, Daphne terus mencari informasi mengenai Fatma dan Halime, karena informasi itu begitu penting untuknya. Aladdin dan yang lainnya telah siap di depan terowongan, lengkap dengan atribut Bizantium. Namun setelah rombongan itu masuk, para penjaga diserang oleh anak buah Hektor. Belakangan para prajurit kuil suci itu berencana menghancurkan terowongan tersebut dengan menggunakan peledak. Orhan menceritakan sang ayah bahwa mengalahkan Hektor baru langkah pertama, dan sebentar lagi bursa akan bisa mereka kuasai karena rencana sudah dijalankan. Di dalam terowongan, Halime merasa mendengar sesuatu dan menyuruh Dursun untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba ledakan besar terjadi. Aladdin menyuruh semuanya untuk segera keluar. Sementara itu Sahinsah kecewa bahwasanya Sigit ditolak oleh Fatma. Namun ketika istrinya menyuruh untuk mempertimbangkan penawaran dari Temurtas, Sahinsah menjawab bahwasanya ia memang benci dengan Orhan, namun tidak mau mengkhianati Osman Bey. Dengan susah payah, rombongan Aladdin berhasil keluar dari terowongan dan menuju dapur Bizantium milik bursa. Jelas tidak ada jalan kembali kecuali mereka menang dan menaklukkan kota tersebut. Dalam situasi seperti itu, Sigit masih terus mencari kesempatan, namun Fatma lebih respek kepada Halime yang kehilangan Dursun. Orhan mengatakan kepada Nilufer bahwasanya segala cara akan ia tempuh asalkan bisa mewujudkan mimpi sang ayah menaklukkan bursa. Dan di waktu yang sama Asporca datang untuk menemui Orhan dan mengajaknya berbicara empat mata. Sementara itu Halime kembali mendapatkan shock terapi kedua setelah Dursun datang secara tiba-tiba untuk membantunya. Dan dengan malu-malu Halime menyuruhnya berjanji untuk tidak mati dulu. Putri Asporca berterima kasih kepada Orhan telah menepati janjinya menghabisi Hektor dan pasukannya. Dia lantas menawarkan agar Orhan mundur dari bursa dengan imbalan jalur perdagangan, seluruh hasilnya boleh ia miliki. Fatma dan Halime salah memilih tempat bersembunyi karena gereja tersebut ternyata tempat berdoa para prajurit kuil suci. Beruntung Aladdin datang tepat waktu sehingga keduanya selamat. Orhan menolak penawaran Putri Asporca sehingga sang putri meluapkan kekecewaannya kepada Nilufer. Untungnya istri Orhan itu sudah siap dalam situasi apapun termasuk dihina agamanya. Sementara itu Aladdin berhasil memprovokasi pasukan Bizantium agar menghabisi para prajurit kuil suci. Dan selama adu domba itu Aladdin dan yang lainnya berharap bisa mendekati gerbang untuk membukanya. Padahal di luar gerbang sedang terjadi negosiasi antara Orhan dan Imperator bahwasanya bursa akan ditaklukkan tanpa peperangan dengan gantinya 60.000 keping emas. Jika tidak, pertumpahan darah akan terjadi hari ini juga. Pasukan sudah siap. Imperator jelas posisinya terjepit, tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa menyetujuinya meskipun ditentang oleh sang putri. Kesepakatan segera diresmikan. Keduanya menandatangani sebagai tanda sah.
Orhan sangat lega menatap tembok bursa, sementara sang ayah masih terbaring di rumah menunggu kabar ini. Namun Malun Hatun mulai panik ketika suaminya itu tiba-tiba suaranya mulai menghilang. Putri Asporja mengakui kehebatan Orhan, namun ia juga mengancam bahwasannya Isnik akan tetap ia pertahankan. Dengan santainya Orhan mempersilahkan karena semua akan ia taklukkan termasuk Konstantinopel. Fatma mempersilahkan Halime berbicara empat mata dengan Dursun, dan endingnya bisa kita duga Dursun mengutarakan perasaannya kepada Halime. Nah, yang tadinya keduanya malu-malu kini mengakuinya dengan sangat tulus. Hal ini didasari merasa takut kehilangan. Orhan memimpin sholat seluruh pasukannya mengucap syukur atas kemenangan tanpa perlu perang. Sebelum memasuki gerbang bursa, Orhan menyempatkan diri mengambil beberapa genggam tanah. Sementara itu Saros menjadi perantara untuk memaksa para prajurit Bizantium membuka gerbang. Semua pasukan terharu ketika memasuki gerbang kota yang mereka impikan. Para pasukan Bizantium tunduk, sementara Cerkutai terharu. Osman seharusnya menyaksikan ini. Selama berkeliling, Orhan menyaksikan para penduduk bursa ketakutan. Hingga pada suatu momen dia menjelaskan bahwasanya nyawa dan kehormatan mereka akan dilindungi. Saros mengaku kagum dengan penawaran Orhan karena sebelumnya Osman hanya berani 30.000 keping emas. Putri Asporja menolak diajak ayahnya kembali ke Konstantinopel. Menurutnya ia harus berjuang mempertahankan Isnik agar tidak direbut Orhan juga. Pidato Osman di bursa begitu menenangkan penduduk bahwasanya mereka bebas memeluk agama sesuai keyakinan. Bahkan penindasan dianggap telah usai dan akan digantikan dengan kedamaian. Namun bersamaan dengan itu datang kabar Osman tengah kritis. Imperator mengizinkan putrinya tinggal namun harus didampingi oleh Saros. Perjalanan Orhan diganggu oleh Flavius yang merasa kecewa merasa dibohongi. Bursa tiba-tiba jatuh ke tangannya. Orhan mengaku akan menjelaskan nanti karena ayahnya kini tengah kritis. Flavius terus menuduh bahwa Osman pembunuh ayahnya. Terpaksa Orhan membuka bahwa pembunuh ayah Flavius adalah Saros. Hal itu diketahuinya dari sang ayah karena surat yang diberikan kepada ayah Flavius tidak pernah sampai kepada imperator. Namun Orhan kemudian mewanti-wanti untuk tidak balas dendam saat ini karena bisa merusak rencana mereka. Putra-putri Osman mulai berlari untuk mengetahui kondisi sang ayah. Saat itulah Osman mulai berterima kasih atas perjuangan mereka. Tanah bursa yang dibawa Orhan ditaruh di genggaman sang ayah. Tapi meskipun bangga, Osman kemudian meminta maaf kepada kedua putrinya karena tidak mampu mendampingi mereka ketika menikah. Dan suasana semakin sedih ketika pemimpin KY itu menyampaikan wasiatnya kepada keluarga. Dan puncaknya ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat seakan tahu bahwa ini adalah waktu untuknya kembali. Osman B telah wafat. Orhan segera menuju singgasana untuk memberikan penghormatan. Teringat dulu ia pernah mengeluh tanpa ayahnya ia tidak bisa berdiri tegak. Namun Orhan segera sadar bahwa dia dilahirkan sebagai putra Osman dan akan meneruskan perjuangannya. Hari itu KY benar-benar berduka kehilangan sosok pemimpin. Keesokan harinya, upacara pemakaman dilakukan dan anehnya para musuh juga hadir. Hal itu menunjukkan bahwasannya Osman begitu dihormati di semua kalangan. Dalam narasi terakhirnya, Osman B sempat mengucapkan bahwasannya perjuangannya belum berakhir. Mimpi itu terus ada dan akan dilanjutkan generasi berikutnya. Dan terbukti hingga sekarang para pejuang Islam baik generasi muda dan tua terus tumbuh.